Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiatul Fikriya dari KPI 3C. Saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi politik dan komponen komunikasi politik. Proses komunikasi politik merupakan suatu rangkaian interaksi yang terstruktur di mana individu atau kelompok saling menyampaikan informasi, pandangan, dan pesan dengan tujuan untuk mempengaruhi opini publik. Nah, jadi proses komunikasi politik itu terjadi antara calon kandidat untuk menjalin interaksi kepada masyarakat dan calon kandidat ini akan menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat umum agar masyarakat itu memilih para calon kandidat ini agar menjadi pemenang pemilu atau pemenang jabatan di daerah. Nah, proses komunikasi politik ini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Bisa terjadi di media sosial atau secara langsung dengan tatap muka antara calon kandidat dengan masyarakat umum. Nah, selanjutnya ada komponen dalam komunikasi politik. Komponen dalam komunikasi politik ini adalah suatu informasi penyampaian yang berhubungan dengan kekuasaan dan kebijakan publik antara calon kandidat dan masyarakat. Nah, komunikator ini mereka yang menyampaikan ide, gagasan, dan menyampaikannya kepada khalayak luas. Nah, jadi komunikator politik ini adalah seseorang yang akan menyampaikan berbagai informasi tentang pemilu ataupun berita-berita tentang pemilu kepada khalayak luas. Nah, contohnya misal partai politik. Nah, partai politik ini akan menggunakan media sosial untuk mempromosikan visi dan misinya seperti itu. Nah, yang kedua ada pesan komunikasi politik. Nah, dalam pesan ini mencakup inti yang akan disampaikan oleh komunikator. Contohnya itu kampanye pemilu. Seorang kandidat akan menyampaikan pesan-pesannya kepada komunikator. Lalu komunikator itu akan membuat promosi kepada masyarakat. Yang ketiga ada media. Nah, media ini digunakan untuk menyampaikan pesan yang bisa dijangkau oleh semua orang, seperti media massa dan media sosial. Nah, contohnya dalam calon kandidat pasti membutuhkan media untuk mempromosikan visi dan misinya mereka. Yang keempat ada komunikan. Nah, komunikan ini adalah pihak yang menerima pesan dalam proses komunikasi politik. Nah, komunikan ini bisa jadi individu atau masyarakat atau kelompok masyarakat. Yang kelima ada efek atau konsekuensi. Nah, efek dalam komunikasi politik ini akan berdampak dari proses komunikasi tersebut, seperti perubahan opini dalam masyarakat. Yang keenam ada hambatan. Nah, hambatan dalam komunikasi politik ini bisa berupa masalah perbedaan budaya atau kesalahpahaman opini masyarakat atau kesalahpahaman pesan-pesan dalam politik. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.